Bab 111-114. Pengasuh anak Presdir. Apa semalam Mas makan atau meminum sesuatu sebelum pulang ke rumah? Tanya Kaira penasaran. Kaisar mencoba mengingat-ingat apa yang sudah terjadi semalam, di mana ia tengah lembur bekerja bersama Devan dan ia meminta Devan untuk membuatkannya kopi, namun yang mengantar kopi tersebut adalah Alisa. Mengingat Alisa, Kaisar langsung membulatkan kedua matanya ketika ia mengingat dengan jelas bagaimana Alisa menggodanya dan Kaisar hampir hilang kendali. "Ah, sial," kata Kaisar dalam hati. Melihat Kaisar yang diam saja sejak tadi, Kaira mencoba memberikan suaminya itu waktu untuk berpikir sendiri. "Jangan terlalu dipaksa untuk mengingatnya, lebih baik Mas mandi dulu," kata Kaira pelan. Tak lama Kanaya masuk ke dalam kamar mereka karena Kanaya ingin bermain dengan Kaira. "Kai," pekik Kanaya. Kanaya cantik sudah mandi hem." Kaira mengajak Kanaya bermain di karpet bulu bersama sedangkan Kaisar masih duduk termenung melihat istrinya tengah bermain dengan Kanaya. Tak lama Kaisar pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri. Kaisar lalu mencoba menghubungi Devan namun Devan tak menjawab panggilannya. "Kemana dia?" gumam Kaisar. "Mas, kita kesini ya. Ajak Kaira." Ia menunjukkan tempat wisata baru yang tak jauh dari pusat ibu kota. "Mau jalan-jalan?" Kaisar langsung memeluk Kaira dan menaruh wajahnya di pundak Kaira. Kaira menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, ayo kita ke sana," jawab Kaisar. Ia tentu saja akan menuruti kemauan Kaira. Kaira tersenyum senang, ia pun mengganti pakaiannya dan menyuruh pengasuh Kanaya juga ikut bersiap. Mereka pada akhirnya pergi jalan-jalan bersama. Lain halnya dengan Devan, ia baru membuka kedua matanya saat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Devan sampai melongo melihat jam di dinding, lebih terkejut lagi saat ia menyadari jika ia tidak berada di rumahnya. "Lah, aku di mana?" kata Devan bingung. Kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang sudah terjadi padanya. Begitu ia mengingat dengan jelas, Devan langsung membulatkan kedua matanya karena semalam ia sudah bercinta dengan Hesti, mertua dari bosnya sendiri. "Astaga, apa yang sudah kulakukan?" ucap Devan frustasi. Saat Devan tengah frustasi dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh seseorang dan membuat Devan langsung menoleh. Devan menelan air ludahnya ketika melihat siapa yang membuka pintu dan masuk. Hesti masuk ke dalam kamarnya dengan tampilan yang begitu seksi, hanya menggunakan sebuah kemeja putih yang memperlihatkan kaki jenjangnya yang begitu mulus. Hesti datang dengan membawakan jus jeruk di tangannya dan mendekati Devan yang masih duduk tempat tidur. "Kau sudah bangun?" tanya Hesti yang melihat Devan diam saja sejak tadi. Devan tak berkenan menjawab, ia kemudian menyingkapkan selimut yang menutupi tubuhnya namun ternyata ia lupa kalau dirinya saja tidak mengenakan pakaian apapun. "Astaga, mana celana dalamku?" kata Devan seorang diri. "Itu." Hesti menunjukkan jarinya ke arah celana dalam Devan berada, yang ternyata ada di sudut kamar. "Kenapa jauh sekali?" kata Devan bodoh. "Kau sendiri yang melemparnya, bodoh," kata Hesti mendelikkan matanya melihat sikap bodoh Devan. "Astaga," kata Devan frustasi. Hesti jadi aneh sendiri dengan sikap Devan. Bukankah itu hal biasa bagi seorang pria normal, apalagi mereka sudah sama-sama melihat anggota tubuh masing-masing saat berkelintrong. Mengapa Devan bersikap demikian seolah ini adalah kali pertama dia berkelintrong dengan seorang wanita? "Apa kau tidak pernah bercintrong?" tanya Hesti to the point, yang membuat Devan langsung menoleh padanya. "Tapi kau seorang duda mana mungkin tidak pernah berkelintro, buktinya kau sampai punya anak," kata Hesti lagi yang membuat Devan terdiam. "Kau tenang saja, aku tidak akan menuntut tanggung jawab darimu.
Aku tidak bisa hamil lagi karena rahimku 3 tahun lalu sudah diangkat. Kata Hesti menjelaskan agar Devan tidak semakin frustasi. Lagi-lagi Devan hanya diam entah apa yang sudah ia pikirkan. Dan itu membuat Hesti jadi kesal sendiri. Cek, cepat bersihkan dirimu, dan pulanglah. Kata Hesti kemudian pergi dari kamarnya meninggalkan Devan yang masih termenung. Sedangkan Hesti ia menggerutu setelah keluar dari kamarnya. Semalam dia ngajak kawin, sekarang dia pura-pura bodoh. Anyir, kata Hesti mengumpati Devan. Bab 112. Keesokan harinya, Kaisar tengah berhadapan dengan Devan. Di mana Devan begitu takut melihat tatapan mengerikan dari Kaisar yang seakan ingin mengulitinya. Kau tahu apa kesalahanmu? Tanya Kaisar dengan suara beratnya. Devan semakin takut, karena ia tak tahu apa kesalahannya. Aku tidak tahu, Tuan. Kata Devan pelan. Coba kau ingat-ingat lagi. Ucap Kaisar. Devan langsung bersujud di bawah kaki Kaisar karena ia tak tahu apa kesalahannya yang membuat Kaisar marah padanya. Tuan, maafkan aku jika aku melakukan kesalahan. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku. Kata Devan apa adanya. Kaisar menatap Devan begitu intens, ia tahu seperti apa Devan tidak mungkin ia mengkhianatinya. Devan sudah lama bekerja dengannya, menjadi tangan kanannya. Jikapun Devan ingin mencelakainya mengapa tidak dari dulu. Kaisar menghela nafasnya ia kemudian menyuruh Devan pergi dari hadapannya. Bangun, dan pergilah. Lanjutkan pekerjaanmu. Usir Kaisar yang membuat Devan jadi bingung sendiri. Setelah Devan pergi, Kaisar mencoba menerka-nerka apa yang sudah terjadi. Minuman. Per 4 engsong. Kopi. Devan. Alisa. Kaisar membulatkan kedua matanya ketika teringat akan Alisa. Kaisar berdiri dari duduknya dan keluar dari ruangannya melihat di ruangan sekretaris di mana Alisa tidak ada di kursi kerjanya. Kemana dia? Tanya Kaisar pada Rani. Alisa izin hari ini Tuan, katanya dia sakit. Jawab Rani. Kaisar hanya menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menghubungi seseorang untuk mencari keberadaan Alisa, dan menyelidiki latar belakang Alisa juga. Dasar setan kecil. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Tanya Kaisar dalam hati. Lain halnya dengan Alisa. Alisa saat ini tengah berada di kamar kosnya dan tidak ingin melakukan apapun. Saat Alisa hanya ingin berdiam diri di kamar kosnya. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari teman-temannya kalau nanti malam akan ada pesta perayaan ulang tahun kampus mereka. Alisa tentu saja akan datang ke kampus nanti malam, sebab semua mahasiswa akan hadir pada malam itu. Malam harinya, Kaisar datang ke kampus sebagai tamu kehormatan pada acara perayaan ulang tahun universitas tersebut. Ia dengan tampan dan gagah masuk ke dalam gedung acara berlangsung bersama Kaira. Sudah bukan rahasia lagi jika Kaira adalah menantu keluarga Abraham, pemilik universitas dan perusahaan terbesar di ibu kota. Malam semakin larut, Kaira sudah nampak lelah. Saat ia dan Kaisar hendak pulang, tiba-tiba Kaira melihat Alisa. Alisa, panggil Kaira. Kaira, sahut Alisa. Ia tersenyum pada Kaira padahal dalam hatinya ia tersenyum pada Kaisar. Sendirian. Mana Reno? Tanya Kaira. Aku sudah putus dengannya. Jawab Alisa dengan entengnya yang membuat Kaira membulatkan matanya. Serius? Tanya Kaira. Sedangkan Kaisar sejak tadi memperhatikan Alisa. Tatapan mata Alisa memang selalu padanya. Tidak menunjukkan jika Alisa benar-benar berteman dengan Kaira. Oh, ternyata kau musuh dalam selimut rupanya. Kata Kaisar dalam hati, ia mengikuti sampai kemana permainan Alisa. Ia bahkan memancing Alisa dengan melemparkan senyum padanya. Alisa nampak begitu senang melihat senyum yang terlukis di bibir Kaisar. Apalagi Kaisar mengajaknya untuk pulang bersama. Kau mau pulang? Tanya Kaisar. Iya. Tapi dari tadi tidak dapat taksi.
Jawab Alisa. Mau pulang bersama kami? Tawar Kaisar. Iya, pulang sama kami saja, kata Kaira ikut menimpali. Alisa berlagak tak enak hati, ia kemudian menganggukkan kepalanya dan pada akhirnya ikut pulang bersama Kaisar dan Kaira. Sayang, kenapa kau harus punya teman sepertinya? Kata Kaisar dalam hati. Kaisar akan memberikan pelajaran pada Alisa, agar Kaira tak mau lagi berteman dengan Alisa. Sebab ia tahu benar seperti apa welcome-nya Kaira pada Alisa. Apapun Kaira pasti mau membantu Alisa dan memberikan apapun karena Kaira menganggap Alisa sebagai teman baiknya. Belum lagi Kaira pernah bercerita padanya, jika ia sangat menghargai Alisa sebagai temannya bahkan sudah menganggap Alisa sebagai saudaranya. Bab 113. Pada saat di perjalanan pulang mengantar Alisa, ternyata tiba-tiba hujan turun begitu derasnya. Bahkan mengakibatkan jalan menuju tempat tinggal Alisa terkena banjir. Kaisar kemudian memutar balikkan mobilnya dan memilih pulang ke rumahnya. Alisa, menginap saja di rumah kami malam ini, kata Kaisar. Situasi seperti ini begitu berpihak padanya pasalnya Kaisar ingin membongkar seperti apa sifat asli Alisa pada Kaira. Kaira tentu saja begitu senang mendengarnya, ketika suaminya mengajak Alisa menginap di rumah mereka. Iya, Alisa, menginap saja di rumah kami, kata Kaira ikut menimpali. Alisa begitu senang ketika mendapatkan tawaran tersebut. Tentu saja ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Baiklah, jawab Alisa tersenyum manis. Sedangkan Kaisar menyunggingkan senyuman mengejek sembari membawa mobilnya. Oh iya, kau harus ajarkan aku bagaimana membuat makanan yang tempo hari kau berikan padaku, kata Kaira. Tentu saja, sahut Alisa. Tak lama mobil Kaisar tiba di rumah. Mereka kemudian keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Alisa begitu kagum dengan rumah besar dan indah milik Kaisar. Ia bahkan berangan-angan andaikan ia yang menjadi istri Kaisar tentu saja ia akan menjadi wanita yang begitu bahagia. Punya suami tampan, dan kaya raya merupakan tipikal pria idamannya. Begitu Alisa masuk ke dalam rumah, mata Alisa begitu malas melihat pemandangan yang terdapat di dinding rumah Kaisar. Lagi-lagi ia harus melihat foto pernikahan Kaisar dan Kaira yang terpajang begitu besar. Tidak hanya di dinding bahkan di atas nakas banyak sekali figura-figura kecil yang menunjukkan foto-foto kebersamaan Kaisar dan Kaira dan juga Kanaya. Cek! Alisa berdecak kesal melihatnya. Alisa, kau bisa tidur di sini, kata Kaira menunjukkan kamar yang akan Alisa tempati malam ini. Alisa lagi-lagi dibuat kagum oleh kemewahan di rumah itu. Kamar tamu saja sebagus ini, bagaimana dengan kamar mereka? Kata Alisa dalam hati. Iya, terima kasih Kaira, jawab Alisa dengan lembut. Sedangkan Kaisar hanya berdiri sejak tadi mengamati interaksi antara istrinya dan Alisa. Kamarku di atas, dan juga Kanaya. Kanaya tidak ada di sini, sebab malam ini Kanaya tidur di mansion omanya, kata Kaira menjelaskan. Oh begitu, padahal aku ingin sekali bertemu dengannya, dia pasti anak yang lucu dan menggemaskan, kata Alisa. Tentu saja, dia anak yang lucu, cantik, nanti pasti aku kenalkan padamu, kata Kaira. Sayang, aku ke atas dulu, kata Kaisar pada Kaira. Iya, Mas, jawab Kaira tersenyum manis. Sedangkan Alisa menatap punggung Kaisar sejak tadi dan menjauh dari pandangan matanya. Sepertinya dia benar-benar tidak ingat kejadian malam itu, kata Alisa dalam hati. Malam semakin larut Kaisar dan Kaira kini tengah berselisih, di mana Kaisar membicarakan tentang Alisa, namun Kaira tak percaya padanya. Tidak mungkin Alisa seperti itu Mas, kata Kaira menggelengkan kepalanya. Harus bagaimana agar kau percaya kalau temanmu itu sebenarnya tidak tulus berteman denganmu, kata Kaisar menjelaskan. Aku yakin dia adalah orang yang mencampurkan obat perangsang di kopi yang kuminum.
kata Kaisar lagi. Tapi Alisa itu setahuku anak baik-baik, Mas. Bantah Kaira, ia bahkan tak mempercayai ucapan suaminya sendiri. Kaisar menghela nafasnya, ia sebenarnya tidak mau berdebat dengan Kaira. Mendengar Kaira yang mengatakan jika Alisa adalah gadis baik-baik, ia bahkan tersenyum mengejek pada Kaira. Kau bisa lihat sendiri, sayang. Kaisar memberikan beberapa lembar foto Alisa bersama para lelaki yang bergonta-ganti. Foto-foto tersebut begitu vulgar dan membuat siapapun jijik melihatnya. Dia bahkan simpanan rekan bisnisku, kata Kaisar. Ia tahu informasi Alisa dari orang suruhannya, ia mendapatkan semua tentang Alisa. Si gadis nakal yang tidak pernah bersyukur dengan pemberian kedua orang tuanya. Dia bahkan tidak mau tinggal dengan kedua orang tuanya, karena tidak mau hidup miskin. Alisa yang cantik-cantik tapi munafik. Ini apa ini nyata? Ucap Kaira. Ia tak habis pikir ternyata sifat dan perilaku Alisa di foto-foto tersebut, berbanding terbalik dengan yang ia ketahui. Kau mau bukti? Jika dia menginginkanku, dan ingin merusak rumah tangga kita. Tanya Kaisar menatap Kaira begitu intens dan begitu pun dengan Kaira. Bab 114. Apa kau mengenal nomor ponsel ini? Tanya Kaisar pelan. Ia menunjukkan nomor asing yang masuk ke dalam riwayat panggilannya dalam beberapa bulan ini. Kaira mengernyitkan dahinya, ia seakan mengenal pemilik nomor tersebut. Kaira pun mencoba mencocokkannya dengan nomor ponsel Alisa, dan ternyata benar itu adalah nomor Alisa. Dari mana Mas mendapatkan nomor ponsel Alisa, Mas? Tanya Kaira bingung mengapa Kaisar bisa menyimpan nomor ponsel Alisa. Padahal nomor ponsel itu tidak ada orang lain yang tahu kecuali Kaira. Seharusnya aku yang bertanya dari mana dia bisa mendapatkan nomor ponselku, sayang. Kata Kaisar. Mungkin inikah akibatnya bila terlalu terbuka dengan orang lain. Sampai-sampai teman sendiri bisa menjadi musuh dalam selimut untuk menghancurkan rumah tangganya. Sayang, aku tidak melarang kau untuk berteman dengan siapa saja, asalkan kau tahu batasannya. Ingat, di dunia ini manusia terkadang yang terlihat tulus di wajahnya tapi belum tentu di dalam hatinya. Kata Kaisar dengan lembut. Aku masih ingat dia berusaha menggodaku pada waktu itu, jika saja aku tidak ingat dirimu, entah apa jadinya. Kata Kaisar lagi, kemudian ia menunjukkan hasil rekaman CCTV di ruang kerjanya tempo hari di mana Alisa yang mengantarkan kopi hingga berujung Kaisar hampir saja hilang kendali menyentuh Alisa. Kaira meneteskan air mata ketika melihat video itu. Ia benar-benar tidak menyangka jika Alisa begitu tega padanya. Apa kau sudah percaya pada suamimu ini, Hem? Tanya Kaisar di mana Kaira seakan syok melihat kenyataan yang ada. Apa kau ingin bukti yang lebih nyata lagi, agar kau percaya? Tanya Kaisar yang membuat Kaira menelan air ludahnya sendiri. Kaisar kemudian melihat rekaman CCTV lantai bawah rumahnya, di mana Alisa belum tidur dan sedang duduk di kursi bar dapur, sembari memainkan ponselnya dan menikmati segelas air teh hangat. Kaisar kemudian membuka pakaiannya dan bertelanjang D4D secara sengaja, yang membuat Kaira langsung bingung sendiri. Ayo keluar, ikuti aku dari jauh, dan kau bisa melihat sendiri bagaimana watak asli teman baikmu, itu. Kata Kaisar dengan tegas. Kaira pun mengikuti Kaisar, di mana Kaisar menuju dapur. Ia melihat Alisa ada di sana. Alisa menelan Slavinanya, ketika melihat Kaisar yang bertelonjang D4D tengah mengambil segelas air minum di dapur. Dengan berani Alisa memeluk Kaisar dari belakang yang membuat Kaira langsung menutup mulutnya melihat sifat asli Alisa. Ada apa, Hem? Tanya Kaisar dengan lembut. Sebenarnya ia begitu jijik dipeluk oleh Alisa, ingin sekali ia menyeret Alisa keluar dari rumahnya saat ini juga. Namun untuk membuktikan bagaimana sifat Alisa pada Kaira, terpaksa ia harus menahan itu semua. Tuan, apa kau juga memiliki perasaan yang sama terhadapku?
Tanya Alisa yang begitu senang karena Kaisar tak menolak pelukannya. Alisa pikir itu karena Kaisar yang mungkin juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Perasaan yang sama, ucap Kaisar. Ia membalikkan tubuhnya di mana Alisa masih terus memeluknya. Kau pasti menyukaiku, kan? Kita bisa menjalin hubungan, Tuan. Kata Alisa tak tahu malu. Percaya diri sekali kau rupanya. Kata Kaisar dengan suara beratnya. Yang membuat Alisa langsung membulatkan kedua matanya. Dasar lang kecil. Kata Kaisar dengan suara beratnya. Di mana Alisa semakin terhenyak mendengarnya. Alisa. Pekik Kaira yang membuat Alisa terkejut dan menoleh pada Kaira. Kaira. Suara Alisa tercekat ketika Kaira berjalan mendekat ke arahnya. Rasa takut mulai menyelimuti Alisa, di mana ia telah ketahuan telah menggoda suami dari teman baiknya sendiri. Dek. Suara detakan jantung itu bagaikan sedang berperang, bagaikan perang antara cinta Mimin dan para pendengar setia. Hahaha. Kita lanjut di video selanjutnya.